Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana topik-topik yang akan kita bahas utamanya untuk kesempatan kali ini masih tetap berhubungan dengan bidang ekonomi, bidang bisnis, dan juga bidang edukasi. Topik yang akan kita angkat menjadi bahan ulasan untuk kesempatan kali ini yaitu tentang perencanaan keuangan. Kalau kita berbicara tentang perencanaan keuangan ini, maka mestinya kita memahami bahwa perencanaan keuangan merupakan salah satu yang teramat penting di dalam diri individu maupun secara entitas perusahaan. Perencanaan keuangan itu sendiri merupakan suatu cara dalam mengelola keuangan dengan bijak agar tercapai tujuan-tujuan keuangan. Pertanyaan paling mendasar yang menyangkut tentang perencanaan keuangan ini diantaranya adalah tentang bagaimana cara membuat suatu perencanaan keuangan. Dalam praktik bisnis maupun dalam kehidupan keseharian, ada beberapa cara manakala seseorang ataupun entitas bisnis akan membuat suatu perencanaan keuangan. Di antara beberapa cara, yang pertama yaitu seseorang ataupun entitas bisnis haruslah terlebih dahulu menentukan tujuan dari perencanaan keuangan yang ingin dicapai. Dengan mengetahui tujuan keuangan, maka seseorang ataupun perusahaan tentunya akan memahami alasan-alasan terbesar mengapa harus melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Jika tujuan tidak diuraikan dengan jelas, maka ada kemungkinan orang tersebut ataupun perusahaan tidak akan berkomitmen, sekaligus mudah untuk terlena di dalam menggunakan uang keperluan yang memang kadangkala peruntukannya kurang penting. Jadi itu adalah cara yang pertama untuk membuat perencanaan keuangan, yaitu menentukan tujuan perencanaan keuangan yang ingin dicapai. Kemudian cara yang kedua, yaitu seseorang ataupun entitas perusahaan harus melakukan pemantauan atas rencana-rencana dalam bidang keuangan. Pemantauan atas proses dari perencanaan keuangan ini amatlah krusial untuk melakukan tindakan-tindakan berupa evaluasi. Dengan diketahuinya tentang apa-apa yang menjadi kekurangan setelah melakukan beberapa langkah dalam mengelola keuangan tentunya,
maka seseorang ataupun entitas perusahaan akan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Ini adalah langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga di dalam membuat suatu perencanaan keuangan, yaitu dengan melakukan kegiatan berupa pencatatan kondisi keuangan dalam rentang tertentu, utamanya dalam rentang bulanan. Dengan adanya catatan-catatan atas berbagai pengeluaran maupun juga pendapatan, tentunya akan membuat seseorang ataupun entitas perusahaan dapat melakukan controlling sekaligus melakukan evaluasi atas pengeluarannya. Dengan melihat pada catatan-catatan pengeluaran dan juga pemasukan, maka seseorang ataupun entitas perusahaan akan dapat menilai pengeluaran-pengeluaran apa saja yang akan membuat rencana keuangan tidak sesuai dengan tujuan semula. Itu adalah langkah ataupun cara yang ketiga. Kemudian lanjut cara yang keempat, yaitu dengan menentukan dan sekaligus mempraktekkan strategi-strategi keuangan. Dalam menentukan dan mempraktekkan strategi-strategi di bidang keuangan, maka seseorang ataupun entitas perusahaan akan dapat menentukan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi dari individu maupun entitas perusahaan. Suatu strategi tidak akan banyak berguna jika tanpa ada realisasi dari strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini adalah langkah yang keempat. Dan langkah yang kelima yaitu dengan melakukan aktivitas kegiatan berupa penghematan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan. Kata berhemat dalam hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menyusun prioritas kebutuhan. Mungkin pada langkah ini seseorang ataupun entitas perusahaan harus mulai memangkas atas beberapa pengeluaran yang dirasakan kurang atau bahkan tidak penting. Tentunya langkah-langkah pemangkasan ini tidak sampai harus mengorbankan hal-hal yang memang menjadi kebutuhan dasar di dalam kehidupan individu maupun entitas perusahaan. Nah, itu tadi beberapa cara manakala seseorang ataupun entitas perusahaan hendak menyusun suatu perencanaan keuangan. Nah, kalau kita berbicara tentang cara tadi, tentunya di dalam benak setiap insan ataupun para mereka yang bergerak dan ditugaskan untuk menangani bidang-bidang keuangan dalam level entitas perusahaan, maka sejatinya perencanaan keuangan ini ada beberapa tujuan yang sifatnya mendasar yang ingin dicapai. Di antara beberapa tujuan dari dilakukannya perencanaan keuangan, yang pertama yaitu tentunya dengan perencanaan keuangan ini maka
individu maupun entitas perusahaan akan dapat menghasilkan uang. Ini tujuan yang pertama. Kita semua paham bahwa kebutuhan setiap individu ataupun setiap entitas perusahaan tidaklah sama. Akan tetapi, apabila suatu individu ataupun entitas perusahaan melakukan perencanaan keuangan secara baik dan juga benar, tentunya paling tidak ada sisa dari uang untuk dapat dilakukan saving, atau bisa pula diputar dalam rangka untuk investasi. Ini adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua dari perencanaan keuangan yaitu untuk menghindari kecemasan. Dengan perencanaan keuangan yang baik sekaligus benar, maka kebutuhan di masa depan maupun utamanya masa kini akan dapat tertangani dengan jauh lebih baik. Sehingga pada akhirnya kita dalam tanda kutip individu ataupun entitas perusahaan tidak harus menghadapi yang disebut dengan kecemasan manakala menghadapi suatu keadaan ataupun situasi yang sifatnya darurat. Karena situasi tersebut akan dapat segera tertangani dengan solusi-solusi, utamanya solusi dalam bidang keuangan sesuai dengan perencanaan keuangan yang telah disusun. Kemudian tujuan yang ketiga, bahwa perencanaan keuangan juga ditujukan untuk melindungi aset. Melalui perencanaan keuangan yang baik dan juga benar, individu ataupun entitas perusahaan akan dapat menyimpan asetnya tidak hanya dalam bentuk uang tunai, akan tetapi juga bisa melakukannya dalam bentuk hal-hal yang lain. Misalnya saja dalam bentuk emas ataupun dalam bentuk properti. Sehingga uang yang dikumpulkan oleh individu ataupun entitas perusahaan akan terbentuk menjadi suatu aset yang bisa menghasilkan uang. Dan tujuan yang terakhir yaitu dalam rangka investasi. Investasi ini merupakan salah satu langkah di mana saving belum dirasakan cukup. Akan tetapi sebelum melakukan aktivitas berupa investasi, tentunya akan jauh lebih penting lagi agar terlebih dahulu untuk memahami berbagai informasi yang diperlukan secara lengkap agar tidak terjadi yang namanya tumpang tindih pemahaman di kelak kemudian hari. Ini adalah tujuan-tujuan pokok dari perencanaan keuangan. Nah, selain tujuan seperti yang telah kita sampaikan tadi, tentunya dengan perencanaan keuangan yang benar sekaligus baik akan membawa manfaat tersendiri, baik itu bagi individu yang telah membuat perencanaan keuangan ataupun dalam tataran entitas perusahaan. Manfaat yang bisa diperoleh dari adanya perencanaan keuangan yang diejawantahkan dalam aspek kegiatan keseharian
baik secara individual maupun secara entitas perusahaan. Yang pertama yaitu dengan perencanaan keuangan, maka akan dapat meningkatkan produktivitas. Dengan perencanaan keuangan, maka seseorang ataupun entitas perusahaan akan dapat meningkatkan produktivitasnya, utamanya di dalam tugas dan kewajiban pekerjaannya. Karena individu ataupun entitas perusahaan akan lebih fokus untuk memikirkan tugas dan kewajibannya dan tidak memikirkan tentang kerawanan-kerawanan dalam bidang keuangan. Kemudian manfaat yang kedua dari diterapkannya perencanaan keuangan yaitu mencapai tujuan jangka panjang. Dengan perencanaan keuangan yang baik sekaligus benar, maka seorang individu ataupun entitas perusahaan akan dapat mencapai tujuan-tujuan jangka panjangnya. Tidak sekedar harapan semata. Tentu ini akan banyak disebabkan karena individu tersebut ataupun entitas perusahaan tersebut telah memahami tentang rencana yang telah disusunnya dan telah mengetahui tentang manakala rencana tersebut tidak sesuai dengan harapan, sekaligus bisa langsung menjalankan ataupun menggulirkan perencanaan-perencanaan yang lain. Ini adalah beberapa tujuan dari perencanaan keuangan. Dari beberapa tujuan tersebut, ada satu hal yang memang sangat penting yang menyangkut tentang pelaksanaan perencanaan keuangan ini, yaitu bahwa entitas perusahaan ataupun individu sekalipun dengan perencanaan keuangan, maka mereka akan mampu untuk menyusun, menempatkan alokasi-alokasi keuangannya secara lebih tepat. Setiap individu, setiap entitas perusahaan tentunya memiliki berbagai kebutuhan dan juga kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Dan seseorang, entitas perusahaan yang telah memiliki perencanaan keuangan yang baik, pastinya akan memiliki kemampuan dalam menyusun alokasi keuangannya secara lebih tepat. Nah, itu adalah ada tujuan, ada manfaat yang seperti kita sampaikan tadi. Namun sebaliknya, manakala individu ataupun entitas perusahaan sekalipun tidak memiliki apa yang disebut dengan perencanaan keuangan ini, tentunya ada beberapa akibat yang mungkin saja akibat-akibat tersebut bisa menyebabkan sesuatu yang sifatnya fatal. Apa saja akibat dari ketidakadanya perencanaan keuangan itu? Di antara akibat-akibat yang bisa muncul, yaitu yang pertama, tidak tercapainya tujuan keuangan itu sendiri. Dengan tiadanya perencanaan keuangan, ini akan memunculkan berbagai potensi di mana seseorang, di mana entitas perusahaan akan mengalami tingkat kesulitan yang lebih tinggi dalam mewujudkan tujuan-tujuan keuangannya. Akibat berikutnya yaitu kurangnya motivasi untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Dengan tiadanya perencanaan keuangan, tentu saja akan dapat membuat individu ataupun entitas perusahaan
mengalami kebingungan dalam hal yang menjadi tujuan sebelumnya dari pengelolaan keuangan itu sendiri. Dan akibat yang lain, dan ini sering kali terjadi, baik itu dialami secara individual maupun entitas perusahaan, adalah dengan tiadanya perencanaan keuangan, seringkali terjadi apa yang disebut dengan overspending. Alokasi dana itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat mendasar dalam pengeluaran keuangan, baik itu secara individual maupun dalam tataran entitas perusahaan. Akan tetapi karena tiadanya perencanaan keuangan tadi, maka secara individu maupun dalam kelompok-kelompok entitas bisnis bisa saja kehilangan kontrol saat mereka membelanjakan dana yang dimilikinya. Yang acap kali aktivitas-aktivitas pembelanjaan tersebut sejatinya kurang mendapatkan prioritas di dalam mendukung tujuan-tujuan di bidang keuangan. Demikian pembahasan singkat kita kali ini tentang perencanaan keuangan. Semoga dengan pembahasan yang teramat singkat kali ini akan lebih memperluas cakrawala keilmuan kita dalam bidang bisnis, kemudian bidang edukasi, dan dalam bidang yang bertalian dengan ekonomi. Kita akan meneruskannya dengan membahas berbagai tema yang masih terus berkutat kepada hal-hal tentang bisnis dan edukasi untuk sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua, dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.